sekalian, jadi Abdullah terkenal banget di kota Mekah. Sampai-sampai ada saudara sekalian, pernah ada ceritanya Abdullah lewat di jalanan. Kemudian ada seorang perempuan di luar kota Mekah nih, agak pinggiran kota Mekah gitu ya. Perempuan itu kaya, perempuan itu cantik juga gitu. Dan perempuan itu kelihatannya seperti perempuan yang berpendidikan gitu. Cuman anehnya tiap kali Abdullah lewat di jalanan tersebut, karena Abdullah memang berdagang dari sejak mudanya gitu. Jadi tiap Abdullah lewat tuh dia godain gitu. Abdullah mampir-mampir dulu lah. Saya bikin makanan enak nih, ayo Abdullah gitu. Abdullahnya nggak pernah mau. Satu ketika di perempuan ketika Abdullah lewat nggak cuman godain tapi narik tangannya bawa masuk ke dalam rumah. Masuk dalam rumah. Begitu masuk dalam rumah kunci pintunya terus bilang kayak begini. Menikahlah denganku Abdullah. Langsung marry me. Weh. Gimana tuh modelnya? Wahai Abdullah, kawinlah denganku, menikahlah denganku. Aku gak akan bukain kamu pintu sebelum kamu mau kawin sama saya. Atau kalau kamu gak mau kawin sama saya Abdullah, ayo deh gitu, kita main-main. Maksudnya diajak zina gitu. Abdullahnya bilang kayak begini. Ini ucapan terkenal ya adik-adik dalam kata-kata syair-syair Arab gitu. Ammal mamatu ammal haramu fal mamatu duna, ammal halal fala hilla li astabina. Gitu. Ini seharusnya juga dipakai sama adik-adik nih. Kalau ada orang laki-laki pengen goda-godain kita gitu ya, ngajak-ngajakin kita kepada yang haram, ucapkan seperti itu. Amal haramu fal mamatu duna, amal halal fala hilla li astabina. Kalau kamu ngajakin saya buat ngerjain yang haram, maksudnya zina, fal mamatu duna, lebih baik saya mati daripada ngerjainnya. Cakep ya? Amal haram, amal halal, kalau kamu mau yang halal, artinya nikah. Fala hilla li astabina, bukan perempuan macam kamu yang ingin saya nikahi. Gimana sih? Jadi kalau ada laki-laki hidung belang atau ada buaya-buaya yang mendekatimu, bilang kayak begitu. Kalau kamu ngajakin yang haram, mendingan saya mati daripada ngerjainnya. Kalau kamu ngajakin saya buat nikah, bukan laki-laki sepertimu yang akan aku pilih menjadi pendamping hidupku. Ini kira-kira jawaban cowoknya apaan nih? Enggak ya, benar katanya. Ada serius sekalian. Jadi gitu tuh jawabannya Abdullah. Habis digituin, wah kayaknya sakit hatiku gitu ya. Dia langsung bukain pintu, udah terserah dah. Keluar Abdullah dari rumah tersebut. Abdullah ngerasa nih kayaknya jadi orang ganteng susah nih. Nanya banyak. Dah kawin aja. Gitu ya, untuk menghindarkan dari segala pertumpahan darah kaum wanita, perebutkan hatinya. Jadi akhirnya Abdullah pun kemudian cari-cari cewek mana nih yang akhlaknya baik, yang perangainya mulia, yang nggak model goda-godain cowok gitu. Tanya-tanya, cari-cari yang nasabnya paling mulia, dapatlah kemudian hatinya. Berkenalan atau kemudian menjadi dikenalkan dengan seorang perempuan bernama Aminah, anaknya Pak Wahab. Aminah binti Wahab. Akhirnya kemudian dijodohkan, dikenalkan, langsunglah diadakan pesta pernikahan. Ada saudara sekalian yang saya muliakan, habis selesai nikah, Abdullah pernah juga tuh lewat di depan rumahnya perempuan tersebut, yang sepertinya nggak tahu kalau Abdullah udah nikah, karena kan di luar kota Mekah. Lumayan jauh gitu, kayak Jakarta sama Bekasi. Pas lagi lewat ke situ, ada serius sekalian saya muliakan, tuh cewek ada depan rumah gitu, tapi biasa-biasa aja. Abdullah ngerasa kayak nggak enak gitu. Maksudnya kayak yang ini gara-gara saya dulu nolak atau karena ada hal lain nih gitu. Jadi Abdullah udah lewatnya udah dipelan-pelanin jalannya. Ternyata dia nggak negur juga, nggak nyapa juga gitu. Dia ngeliat gitu, gitu doang. Penasaran, Abdullah udah lewat, balik lagi.
Dia bilang, Mbak. Kok manggilnya Mbak ya? Neng, gak enak nih panggilannya nih, apaan ya? Uni, apa gak enak? Apa ya? Ukti. Dia bilang, saya biasanya kalau lewat di sini kamu selalu menyapa saya, bahkan ya gitulah, lebih agresif daripada biasa. Sekarang kamu biasa-biasa aja. Kalau boleh saya tahu, gitu, apa sebab daripada perlakuanmu ini? Perempuan tersebut menjawab begini nih, Abdullah, kamu jangan salah sangka. Cie. Kamu jangan salah sangka, Abdullah. Saya memang adalah seorang perempuan yang sangat jatuh hati kepadamu. Saya sangat menginginkanmu, tapi bukan karena kamu. Saya adalah sedikit dari seorang perempuan yang dapat membaca dan menulis. Kalau kamu perlu tahu itu. Hanya sebagai informasi gitu ya. Saya adalah perempuan yang bisa baca, bisa nulis. Dan itu adalah perempuan langka. Selain daripada Khadijah, yang saya dengarkan seperti ini nih, di kota Mekah ya baru perempuan ini gitu. Dia bilang, saya adalah sedikit dari perempuan yang bisa baca dan bisa tulis. Dan saya membaca di kitab-kitab terdahulu tentang akan lahirnya Nabi akhir zaman. Dan menurut mereka ini, inilah waktunya. Dia bilang, dan saya lihat dalam dirimu tanda kenabian tersebut ada padamu. Tanda cahaya itu akan ada padamu. Kamu akan menjadi ayah dari seorang nabi yang akan lahir belakangan. Saya sangat berharap menjadi ibu dari laki-laki tersebut, dari nabi tersebut. Karenanya saya berusaha untuk mendekatimu, wahai Abdullah. Tiap kali kamu lewat, saya akan sengaja. Saya tahu bahwa ini adalah waktu kamu lewat. Saya akan sengaja untuk menyingkirkan segala kesibukan dan akan menunggumu di sini. Akan tetapi rupa-rupanya karunia itu tidak Allah berikan kepada saya. Wahai Abdullah, meski kamu gak cerita, saya tahu bahwa sekarang kamu pastinya sudah menikah. Dan bahkan istrimu sedang hamil. Karena saya sudah tidak lagi mendapati cahaya tersebut dalam dirimu, wahai Abdullah. Maka siapa perempuan beruntung tersebut? Aminah, istrinya anaknya Pak. Aminah lagi hamil. Adik-adik saya sekalian, katanya Abdullah, oh gitu, udah ger-ger aja ya. Dikirain gitu, segitu gantengnya, segitu cakepnya, sampai bikin semua perempuan akan jatuh hati padanya. Tapi ternyata jatuh hatinya mereka gitu ya, bukan karena karisma diri beliau atau kegantengan beliau, akan tapi lebih kepada pancaran cahaya kenabian yang dibawa oleh Abdullah bin Abdul Muttalib. Makanya dari saudara sekalian saya sayangi, yang saya muliakan, Abdullah itu dikenal bahwa sebelum menikah sama sesudah menikah, cakapan sebelum menikah berbeda dengan Aminah. Aminah itu sebelum menikah kayaknya biasa aja gitu ya, maksudnya ya cantik, ya mulia memang akhlak beliau dan lain sebagainya. Tapi justru kecantikannya, karismanya, kemenarikan dirinya justru lebih tampak sesudah dia menikah. Tepatnya sesudah dia mengandung baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sesudah cahaya itu pindah ke dalam rahim beliau. Aminah bahkan bercerita, saya dulu tuh suka sakit. Ya biasalah kayak kita lah ya, masuk angin, sakit perut kalau lagi datang bulan, gitu kan ya, sakit kepala gitu kan, kalau mau ujian, atau ketika titipan kiriman gak datang, gitulah. Ada sih sekalian, atau tanggal akhir bulan, gitu kan. Nah ini Aminah begitu hamil, semua sakit yang semula beliau rasakan, semula kadang-kadang beliau rasakan sebagai seorang, itu begitu hamil malah hilang, gak ada sakit-sakitnya. Jadi kebalik. Biasanya kan perempuan-perempuan itu kan kalau misalnya yang biasa-biasa begitu hamil kan pada sakit semuanya tuh. Sakit ini, sakit itu, sakit kepala, mual-mual, muntah-muntah, sakit perut, sakit segala macam. Ini malah
Kebalikannya gitu, Aminah malah justru yang asalnya sakit-sakit yang beliau derita, begitu ada bayi Muhammad dalam kandungannya, langsung hilang semua sakit-sakitnya. Aminah cerita, awal kehamilan saya bulan Rajab. Aminah menikah pada bulan Rajab sama Abdullah. Akan tetapi kemudian dan langsung hamil pada bulan itu juga. Jadi langsung hamil tuh ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi 9 bulannya pas bulan Rabiul Awal. Jadi kawinnya bulan Rajab, hamil pada bulan Rajab. Adik-adik yang mau hamil, hamillah pada bulan Rajab. Tapi sebelum hamil pastikan sudah menikah dulu. Jadi kalau ada yang deket-deket ini melamar gitu ya, bilang sama dia, ayo bang cepetan kawin, biar Rajab nanti saya udah bisa hamil, kerjain sunnahnya Nabi Muhammad. Adik-adik sedikit sekalian saya muliakan. Jadi Aminah hamil pada bulan Rajab, Sya'ban. Adik-adik sedikit sekalian yang saya muliakan, baru 2 bulan kehamilan ketika kemudian suaminya pamitan. Dia bilang, saya mau jengukin paman-paman saya sekaligus dagang, bawa barang dagangan. Dia kabilah Bani Najjar, arah Madinah ya, arah Madinah. Dia bilang, iya oke, silahkan aja. Berangkat. Habis berangkat pada bulan itu ya, berangkat pada bulan Sya'ban. Berapa hari kemudian waktunya pulang, kok gak pulang-pulang, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai kemudian datanglah seseorang bawa kabar, Aminah, suamimu yaitu Abdullah telah meninggal dunia. Ya Allah, sedihnya kayak apa? Aduh, sedih Aminah sebagai seorang janda muda yang ditinggal mati suaminya. Tapi lebih sedih lagi membayangkan, ya mungkin membayangkan anak yang ada dalam kandungannya nanti ketika lahir udah gak punya ayah nih, gak pernah kenal ayahnya. Ya Allah, kesiannya. Udahlah, ayahnya cakep, ayahnya bagus, ayahnya mulia, ayahnya perangainya Masya Allah luar biasa, tapi dia gak akan kenal siapa ayahnya. Tuh kesian benar nih.